case ya dari negara tertentu. Nah, untuk Indonesia yang diangkat cukup banyak itu tentang hilirisasi, dan yang kedua adalah tentang instabilitas yang terjadi di pasar keuangan untuk Indonesia. laporan kali ini ya. Sektor swasta kita berapa badan usaha, Mas? Wakeh kan? Nah, tapi pemerintah satu ternyata utangnya jauh lebih besar daripada kemudian the whole private sector. Iya. Nah, jadi vulnerability ditentukan oleh itu. Bank Dunia ya karena mungkin bolak-balik loh perasaan itu di berbagai laporan yang terakhir-terakhir ini. Mungkin ngingetin juga, Mas, supaya kita jangan lupa tujuan pembangunan itu manusia. Literatur ekonomi juga ngomongnya teori ekonomi apa tuh manusia. Tentu saja berharap, ini kan tantangannya sangat dinamis, Mas. Minyaknya kayak begitu, subsidi pasti ya begini. Kayaknya kita tahu, kalaupun itu subsidi kayaknya harganya stabil, tapi kan somebody must pay. Siapa yang membayar ini? Pemerintah kah? Kalau pemerintah, uangnya dari mana? Apakah bisa tetap 3%? Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki. Kali ini edisi spesial pakai telur ini karena tamunya sangat spesial, Mbak Deni Purbasari. Assalamualaikum Mbak Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi, Mas. Mbak Deni ini sebetulnya di luar, di off-air juga teman diskusi saya, jati diri lah kalau bisa dikatakan begitu. Dari kanal ini tujuan utamanya literasi. Nah, kan sebagaimana yang mungkin beberapa pemirsa baca di berita media ya, itu kan ada banyak laporan, Mbak. Berturut-turut, bahkan kalau kita tarik selama 3 bulan ini banyak banget. Mau laporan, mau lembaga rating yang memberi penilaian. Nah, tapi saya mau fokus yang laporan terkini ya. Baru saja Bank Dunia ya membuat laporan khusus untuk Asia Pasifik ya. Itu, dan kenapa saya pengen dengar dari Mbak Deni, antara lain juga ini direspon luar biasa ya, baik dari pemerintah maupun dari pengamat. Tapi karena ini kanal literasi, kita perlu dapat dulu gambaran, supaya jangan langsung ke satu sub bagian dari itu. Apa sih laporan Bank Dunia semacam ini, posisinya seperti apa, isinya kurang lebih apa Mbak Deni? Ya, jadi nama laporannya dulu nih ya. Siap. Jadi laporan yang fresh from the oven ini yang kita lihat itu adalah East Asia and Pacific Economic Update, judulnya itu. Ada update-nya ya. Dirilis pada bulan April 2026, sebenarnya belum seminggu. Iya, betul. Nah, terus ini halamannya, jumlah halaman 178 halaman. Oh, perlu waktu nih kalau baca. Jadi yang mengeluarkan ini adalah Bank Dunia, tapi yang di kantor East Asia and Pacific. Jadi kan ada outlook yang dibuat oleh Bank Dunia secara global dari kantor Washington DC, juga ada kemudian yang spesifik dari kantor di Jakarta. Berarti dia tidak hanya Indonesia dong, East Asia ya? Betul. Ini negara-negara di Southeast Asia juga banyak, Mas, yang direview di situ. Bahkan ketika saya tentu saja membacanya, saya berusaha paling sering ya, itu saya bandingkan dengan yang saya sering sebut kalau di kelas itu ASEAN 5. Nah, itu adalah 5 negara paling gede. Jadi Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina. Ya, karena kan biasanya kita apple to apple dan kita ingin lihat kinerja ekonomi kita relatif terhadap peers kita itu seperti peers apa sih? Itu negara sebaya. Betul. Konten umumnya apa saja sub-subnya, Mbak? Topik yang utama itu tentang apa saja laporan Jadi, itu? Intinya adalah di laporan ini Bank Dunia itu ingin mengangkat sebenarnya kondisi dari pertumbuhan ekonomi dari negara-negara itu seperti apa, yang di East Asia and Pacific of course, dan kemudian juga konteks globalnya seperti apa, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara-negara tersebut. Tapi kemudian juga adalah ada kayak spesifik topik yang itu diangkat, yang itu kemudian mengambil katakanlah case ya dari negara tertentu. Nah, untuk Indonesia yang diangkat cukup banyak itu tentang hilirisasi, dan yang kedua adalah tentang instabilitas yang terjadi di pasar keuangan Untuk Indonesia. laporan kali ini Betul. Untuk yang edisi kali ini, yang mereka sangat menggarisbawahi apa, Mbak? Jangan untuk Indonesia, untuk keseluruhan dulu. Baik. Nah, jadi dia itu pertama adalah laporan ini memberikan framework bahwa yang namanya economic performance itu kan dipengaruhi oleh domestic factor sama external factor ya, Mas. Nah, external faktornya kalau menurut si Bank Dunia ini ada 3, yaitu geopolitik tension, kemudian yang kedua adalah restriksi perdagangan dan ketidakpastian kebijakan, dan yang ketiga adalah AI boom. Nah, itu ada eksternal, karena memang buat mungkin
teknologi drivennya kan memang Jadi masih AI disebut-sebut khusus ya. mungkin karena sudah melihat dampaknya terhadap nantinya adalah lapangan pekerjaan, pekerja, dan juga kemudian pada efisiensi dari produksi, Mas. Nah, sedangkan untuk domestic faktornya ada 2, yaitu macroeconomic policy dan structural reforms. Itu, Pada Mas. masing-masing negara. Ya, dia jadi kemudian di laporan itu dia mencoba untuk membahas satu persatu geopolitiknya gini, terus kemudian dampaknya kepada masing-masing negara itu adalah seperti ini gitu. Habis itu trade restriction itu dibahas juga di region itu seperti apa. Ya. Ini saya lihat di berita itu disebut-sebut laporan ini merevisi proyeksinya dari sebelumnya proyeksi di bulan Desember, mungkin bukan di EEP ya, tapi di EEP mungkin yang outlook itu 4,8 waktu sebelumnya 4,8 katanya ini direvisi jadi 4,7, benar nggak? Sekarang 4,7 di Indonesia itu, Mas. Jadi memang turun. Coba bisa jelasin sedikit, mungkin dengan bandingan negara lain atau dengan kita sendiri itu bagaimana? Kalau melihat tren, Mas, memang semua negara turun. Jadi dia mengawali di dunia ini ternyata G7 maupun Cina itu menurun. Nah, untuk G7 itu diperkirakan penurunannya itu hampir ya, Mas ya, 0,6%. Oh, lebih kecil. Serius ya, karena salah satunya kan lagi bermasalah. Kita terus kemudian 0,1 ya. Jepang masalah. Nah, jadi itu G7 itu segitu gedenya. Cina sendiri itu kemudian sekitar 0,3%. Ya, percentage point. Nah, jadi kita melihat konteks eksternalnya adalah seperti ini, dampak yang terjadi dengan semua geopolitik tension itu adalah seperti ini, Mas. Nah, terus tentu saja karena dunianya konteksnya seperti itu, kemudian kan kita hidup di dalam konteks ini, salah satunya adalah Indonesia. Nah, dia kemudian melihat bagaimana sih sebenarnya exposure, vulnerability, dan policy space yang dimiliki masing-masing negara. Nah, jadi di sini dia karena melihatnya gini, seberapa jauh sebuah negara, negara-negara yang di dalam laporan dia itu dilihat. Untuk exposure itu didefinisikan dependensi mereka terhadap perdagangan minyak dan energy intensive activity. Tingkat ketergantungannya terhadap perdagangan minyak ya. Jadi kalau Indonesia ini kan agak lumayan dampaknya, itu benar kalau pemerintah bilang gitu, karena kita tidak 100% mengimpor minyak dan gas. Kita itu memproduksi sebagian minyak kita, sebagian impor. Walaupun netnya adalah net importer masih, tapi setidaknya ada produksi di dalam negerinya. Betul. Jadi dampaknya karena itu di Indonesia lebih soft dibandingkan dengan negara-negara kayak yang 90% impor. Nah, itu kan dia akan kena. Terus yang kedua adalah energy intensive activity. Ini penting, Mas. Karena apa? Kalaupun kita itu memproduksi minyak, tapi kalau kemudian produksi kita itu adalah boros minyak, itu maka ya percuma gitu loh, kayak gas sama rem sama kencengnya gitu. Jadi kalau sebuah negara itu hemat energi atau bahkan punya energi terbarukan dan lain sebagainya, jadi penggunaan energi untuk menghasilkan barang itu lebih kecil koefisiennya, lebih hemat energi, itu kemudian dia akan lebih kuat gitu. Jadi secara umum dia hitung oleh laporan ini ya. Benar. Jadi exposure-nya gimana? Exposure istilahnya. Yang kedua adalah exposure ini menyebabkan kerentanan. Nah, kan logis ya, Mas ya. Exposure kemudian ada kerentanan. Nah, kerentanan ini disebabkan oleh apa? Dia ngukurnya adalah satu adalah pre-existing inflation-nya seberapa besar. Inflasi ya. Negara yang inflasinya itu sudah cukup tinggi dihajar sama minyak, tambah naik lagi. Hyperinflation. Benar. Jadi intinya itu nantinya kan pasti pengaruhnya kalau inflasi ke suku bunga kemudian ke pasar keuangan, kemudian ke daya beli. Ya jadi muter kayak begitu. Nah, jadi pre-existing inflation sebelum ada shock seperti apa? Yang kedua ada kondisi eksternalnya gimana? Ini terkait dengan utang luar negerinya, kemudian current account-nya, financial account-nya. Karena kebutuhan impor ya. Iya, kebutuhan impor sama satunya lagi untuk servis utang luar negeri. Oh Mas. Ya bayar. Ya Mas awalnya kan udah bahas itu. Bayar bunga, bayar cicilan. Iya Mas awalnya kan sudah bahas setiap kali keluar neraca pembayaran kan Mas. Nah Mas awalnya kan ada assessment di situ. Nah saya ngelihat statistiknya Sulni ya Mas ya, dari Bank Indonesia itu pada bulan Januari tahun 2025, karena yang terakhir adanya itu Mas. 26 ya. Nah, 2026 versus Januari tahun 2025, karena ini kan outstanding ya Mas. Iya, setahun. Utang pemerintah itu naik sekitar angkanya paling tinggi dibandingkan komponen lain. Jadi kan itu ada utang pemerintah, utang swasta sama dua itu sama totalnya. Lah utang pemerintah itu Januari itu 233 billion US dollar.
Kemudian kalau Januari 2026 jadi 241 billion US dollar. Jadi naiknya itu adalah kita bisa lihat ini 7 billion lebih. Kalau dirupiahkan 17.000 misalnya gitu ya Mas ya, itu adalah 146 triliun dari Januari ke Januari. Khusus utang luar negeri. Pemerintah. Utang luar negeri pemerintah. Betul. Nah, ya kemudian, jadi exposure juga ya. betul. Sebelum perang ini kan? Ini sebelum perang. Dan ini utang luar negeri loh Mas, bukan utang yang bukan utang SBN dalam negeri, bukan. Ini luar negeri. Belum dihitung. Ya, nah jadi Mas, kalau kita melihat ini kan jadi teringat tahun 2025 APBN kita memang defisit 2,92. Kan defisit dibayar dengan utang. Nah, utangnya kepada siapa? Kita paham bahwa mungkin pemerintah lebih rely on domestik ya Mas, tapi faktanya utang luar negeri pemerintah ini naik dalam setahun ini. Nah, dan mungkin Mas awalnya juga masih ingat bahwa sayangnya ketika exposure kita ini meningkat, dilihat dari utang. Kenapa begini? Saya kenapa ngomong utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta? Karena itu menjadi salah satu perhatian dari lembaga rating terkait dengan apakah kita akan di-downgrade atau tidak. Itu adalah kondisi eksternal kita kokoh atau tidak. Nah, jadi ketika utang luar negeri pemerintah naik ini, utang swasta itu malah turun Mas. Dari 194 billion kepada 192 selama billion. Setahun gitu ya. Iya, jadi yang berutang ke luar negeri pemerintah yang meningkat. Yang meningkat. Sedangkan yang swasta itu tadi menurun. Dan secara absolut Mas, tadi negara itu justru pemerintah 241 billion, si swastanya 192 billion. Jadi pemerintah yang lebih gede ini berutangnya. Exposure-nya lebih kuat ke pemerintah. Betul, tapi mau pemerintah mau swasta, nantinya ketika bayar bunga butuh duit kan. Butuh falas. Butuh falas. Falasnya current account-nya Mas, awalnya udah tahu kita defisit. Financial account-nya kita defisit. Biasanya current account-nya. Dan itu sebelum terjadinya oil shock dan perang. Betul. Nah, ini kan maksudnya kan laporan ini kita baca kan begitu ini, ya. Betul Mas, ini kan 2025. Nah jadi karena ini nanti relate satu sama lain dengan penilaian dari lembaga rating yang mungkin kan kita sudah dapat Fitch sama si Moody's Mas. Tapi S&P kan belum. Tahun lalu laporannya S&P itu bulan Juli, tapi biasanya mereka meng-assess dan tanya-tanya datang ke Indonesia dan segala macam tuh. S&P ini lebih cermat katanya. Saya nggak tahu. Lebih menakutkan kalau dia menilai katanya. Tapi ini Mas, karena government budget itu defisit, tapi kan kita juga current account-nya defisit, jadi kita ada twin defisit. Tapi dulu itu current account itu biasanya defisit, tapi financial account kan positif ya Mas? Betul. Karena ada FDI sama si portofolio inflow. Sekarang karena keluar jadi defisit dan defisit. Triple dong. Ya, istilahnya nggak triple sih, twin itu lebih sering intinya disebut. Itu Mas situasinya. Nah, itu yang menambah vulnerability tadi. Nah, bukan hanya soal kondisi eksternal, tapi juga fiscal weaknesses. Jadi di laporan ini kenapa sih yang namanya fiskal itu berusaha? Karena pemerintah itu memang dibilang persentase itu kecil, tapi yang kecil ini dibandingkan swasta satu tuh kalah. Itu gaban gede banget itu pemerintah tuh raksasa. Karena tadi juga kita udah lihat sektor swasta kita berapa badan usaha Mas, wakeh kan. Nah, tapi pemerintah satu ternyata utangnya jauh lebih besar daripada kemudian the whole private sector. Nah, jadi vulnerability ditentukan oleh itu. Nah, kemudian ini dan kita tahun lalu 2,92% dari PDB ya Mas. Dan quarter 1 kan Mas sudah 0,93. Kalau dikalikan kalau di-annually 3,6 dong. Ya. Itu Mas. Jadi ini kan sudah obvious. Saya hanya menggunakan framework. Kemudian yang ketiga adalah ketika ada exposure, kemudian exposure itu apakah menyebabkan vulnerability meningkat atau menurun, tergantung kepada awalnya gimana. Awalnya tadi kita seperti itu. Dengan kemudian exposure yang gara-gara Hormuz itu pasti akan vulnerability-nya makin kuat nih. Nah, tapi pertanyaannya adalah policy space-nya ada nggak untuk merespon itu? Karena kalau policy space-nya itu kemudian limited, kita sudah benar-benar terdampak. Iya, dan ini policy space-nya ini room for monetary, fiscal, and external policy action. Itu Mas. Jadi Bank Dunia ini menilai kawasan, kemudian menilai beberapa negara atas dasar 3 hal yang menurut dia paling berdampak ini. Nah, masing-masing daya tahannya lah ya, dan kesempatan untuk meresponnya. Lalu dari situ ada turunan-turunan proyeksi ya, termasuk pertumbuhan ekonomi. Ya, berarti kan
ada alasannya dia ini kan, nggak asal. Iyalah Mas, kalau enggak nanti diajar gitu. Ya. Tapi saya tuh juga agak kaget. Ya itu haknya pemerintah ya merespon dalam hal ini Purbaya. Tapi kalau saya nih umpama nanti silakan dikomentari. Jadi Pak Purbaya, harusnya saya malah seneng loh dengan laporan. Yang lain tuh dituruninnya poinnya gede. Kawasan kalau nggak saya 0,3% tadi disebut Cina yang 0, berapa. Indonesia cuma 0,1. Berarti kita dianggap lebih berdaya tahan, terlepas juga tetap menurun. Gimana Mbak? Kenapa? Artinya ini kan nggak buruk-buruk amat laporan ini buat Indonesia secara umum dulu, nanti kita ke spesifik. Iya. Nah ini apa namanya 4,8 ke 47 atau 5 ke 4,7 karena angkanya kan banyak proyeksi dan proyeksinya dari mana tadi? Apakah Washington, apakah Jakarta, apakah yang dari ini? Rata-rata 0,1 aja Mbak. Iya. Lah, jadi kenapa tadi Indonesia kok relatif bagus ya? Karena tadi bahwa kita tuh ada produksi minyak di dalam negeri, kan itu Mas. Jadi daya tekanan eksposur terhadap itu kita relatif tahan. Betul. However, nah ini tadi vulnerability kita gimana? Jadi dia punya semacam, kalau di laporan-laporan kita sering sebutnya heat map gitu, yang ada warna merah, kuning, hijau itu loh Mas. Betul. Di Indonesia ini nggak ada warna merah, jujur. Yang ada itu adalah warna oranye. Nah, yaitu vulnerability di sini dilihat itu adalah si inflation rate-nya. Itu karena kita memang masih cukup tinggi ya Mas ya. Tapi kita harus hati-hati karena policy space di sini dia sudah mereport bahwa fiscal balance kita itu minus 2,9, kemudian general government gross debt terhadap PDB 41. Tapi kan tadi external financing needs. Nah, ini kita 9% terhadap PDB. Nah, kita tahu bahwa tax revenue kita dari laporan Pak Purbaya di DPR itu kan kalau dikalikan 4 misalnya gitu kan hanya 2.300 Mas. Iya, betul. Nah kalau 2.300 ya Mas awalnya pasti sudah tahu yang untuk MBG berapa, kemudian yang sebelum MBG kewajiban dulu ya Mas, yaitu interest rate, interest karena interest payment, karena bunga kan nggak bisa ditunda, karena kalau ditunda kan jelek. Lah jadi beban bunganya kan 500-an triliun ya Mas. 599 Pak. Nah itu. Jadi 600 lah berarti. Jadi kan dari 2.300, 600 sudah buat bunga. Yang non discretionary lagi adalah gaji. Gaji pegawai. Sama yang kedua pensiun. Iya, sama pensiun. Habis itu BPJS yang diiur kepada masyarakat. Betul, PBI. Nah itu kan juga itu tidak bisa ditunda lah ya, bayar bansos yang itu juga subsidi. Dibayar aja BPJS kesehatannya pusing, apalagi nggak dibayar. Iya, dan subsidi juga. Nah, jadi kemudian kalau ditambah dengan program prioritas, saya yakin yang tersisa untuk CAPEX itu kemudian belanja modal ya Mas ya, sama belanja barang itu sudah turun banget. Nah, jadi ini tentu saja kita harus hati-hati, dan karena tadi kita utang luar negerinya kan jumlahnya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, tetap harus diservis, dan diservisnya adalah dalam valuta asing juga. Jadi tentu saja kita melihat nanti pergerakan dari FX kita seperti apa. Kalau rupiahnya terdepresiasinya terlalu cepat, maka ya itu pasti menimbulkan tekanan buat pemerintah maupun swasta yang punya utang luar negeri untuk bayar bunganya. Sebenarnya meskipun Bank Dunia ini ya memberi catatan, Indonesia salah satu ya beberapa catatan-catatan tadi, dan ada pertimbangan 3 faktor tadi, dia downgrade sedikit 0,1% itu menurut saya istilahnya dia masih konservatif aja nih Bank Dunia kan, bahwa benar Pak Purbaya, kalau nanti asumsi-asumsi yang dipakai antara lain oil shock, harga minyak, kemudian macam-macam itu berubah kata Purbaya. Ya, dan menurut Pak Purbaya tidak seburuk yang diperkirakan Bank Dunia. Yang saya tangkap dari media kan begitu. Nah, maka nanti Bank Dunia akan merevisi proyeksinya. Tapi kalau dari catatan-catatan yang sebagian dijelaskan oleh Mbak Deni tadi, saya malah khawatir revisinya malah nggak seperti harapan Pak Purbaya, malah revisinya bisa ke bawah. Gimana Mbak? Kemungkinan mereka sebutlah dia 3 bulan lagi kan. Nah itu merevisi dari faktor-faktor yang dia sebutkan, dan mungkin perkembangan-perkembangan terkini yang sejauh yang kita lihat dari ini. Karena Trump ini memang agak susah juga. Kita nggak tahu dia seperti apa. Tapi boleh dong, kita ekonom kan harus punya gambaran. Betul Mas. Jadi kita itu tidak tahu Hormuz itu akan seperti apa. Jadi Timur Tengah itu dan kita tahu bahwa bahkan sebelum yang
rencana blokade Amerika itu kan kita sudah susah. Habis itu kemudian Amerika gini. Pertanyaannya kan berapa lama ini akan terjadi. Yang kedua adalah apakah akan ada perdamaian, pokoknya gencatan senjata atau apapun. Tapi kalau tidak, itu akan seburuk apa? Nah, karena yang paling buruk ini kan orang nggak bisa memprediksi dan berapa lamanya nggak ada yang bisa memprediksi. Ketika orang nggak bisa memprediksi, ya resiko itu kan nggak bisa dihitung, Mas. Resiko nggak bisa dihitung, Mas. Kalau mau bisnis apapun itu juga nggak bisa ngitung. Jadi orang itu pasti akan kemudian menunda investasi, menunda proyek. Itu yang bisa besar pengaruhnya. Iya, gimana mau confident, Mas? Dan itu di Indonesian Business Council sebenarnya ketika kita lakukan survei kecil kepada members, itu memang Mas yang namanya rescheduling project atau investment itu banyak. Habis itu beberapa sudah terdampak di profitabilitasnya. Terus rencana untuk merekrut tenaga kerja juga ditunda. Ada yang sudah mulai untuk mengurangi. Layoff ya. Iya, dan exposure terbesar tentu saja adalah petrokimia ya, Mas, karena inputnya inputnya adalah itu. Dan ini bukan tentang harga, Mas, barangnya itu loh. Ini bagus ini. Bahan bakunya itu di mana gitu. Iya. Kalau nggak ada barang nggak bisa berproduksi kan. Iya, kalau ada barang kita bisa tawar-tawaran lah, Mas. Kalau rugi keukur, ruginya bisa diproyeksi. Nah, terus kalau barang inputnya nggak ada, padahal ini bahan baku yang penting, terus habis itu masa saudara-saudara kita matikan dulu pabrik kita, Anda ke rumah ya, nanti kalau sudah ada barangnya itu tantangan yang sangat real ya buat industri petrokimia ya. Betul, dan petrokimia itu kan hasilnya itu kan nantinya adalah bahan baku untuk produksi barang-barang konsumen kayak plastik, karet, cat, kemudian pengencer apapun. Karena kita pemirsa kita dengar petrokimia kok kayaknya high banget bahasanya, tapi ketika disebut plastik segala macam ya ke situ. Plastik, karet, perekat, cat, semuanya, Mas, termasuk itu campuran untuk ron-ron itu untuk bensin. Campuran. Kan ada nafta toh, Mas. Iya, jadi sangat penting. Nah, ini apa namanya? Karena inputnya mereka itu adalah BBM, minyak, ya itu paling terdampak. Unpredictable lah ya. Iya. Dan kemarin saya cek itu di Trading Economics, ternyata nafta itu salah satu yang persentase peningkatan harganya itu tinggi. Selain daripada oilnya itu sendiri. Iya, kita harus tahu ya, ada makanya minyak dan produk minyak gitu. Jadi harus dilihat ininya. Kembali ke laporan. Nah, di laporan itu apalagi itu tentang Indonesia yang menurut Mbak Deni kita perlu ketahui nih, yang digarisbawahi mereka. Iya, Mas, ini terkait dengan uncertainty di luar negeri yang meningkatkan informalitas dan juga akan menekan upah. Itu sudah ditunjukkan bahwa karena ketidakpastian siapa sih, Mas, yang berani berkontrak jangka panjang. Ini tenaga kerja, jadi tenaga kerja itu mungkin akan banyak yang kontraknya jangka pendek. Habis itu ya karena kelangsungan usaha itu belum tentu atau profit marginnya itu menurun, ya tentu saja upah itu kemudian akan sulit untuk meningkatkan, Mas. Sementara kita tahu inflasi justru tertekan naik, Mas. Jadi overall itu ada daya beli, Mas. Daya beli ya. Saya ingat itu kalau saya tidak salah laporan Bank Dunia yang khusus Indonesia yang Desember itu kan, itu ada banyak fokus kepada soal ketenaga kerjaan kita. Yang dia garis bawahi itu kalau saya tidak salah di laporan Bank Dunia yang khusus Indonesia di Desember itu Bank Dunia melihat penurunan produktivitas tenaga kerja satu. Yang kedua juga ini yang terkait dengan daya beli. Dia sudah sebut itu dari data 2018 sampai 2024. Bank Dunia itu melihat upah real, bukan upah UMP ya. Betul. Bapak Ibu, ini upah seluruh pekerja yang berusaha sendiri juga dihitung. Itu realnya menurun, nominalnya hanya naik tipis, kalah dengan naiknya inflasi, sehingga upah menurun. Kan itu digarisbawahi. Ini kayaknya diulangi lagi nih dalam secara substansi. Produktivitas, kemudian upah real tenaga kerja, ujungnya upah real ini kan adalah daya beli. Betul. Nah, jadi itu, Mas, karena tadi sudah memfokuskan ke laporan Bank Dunia yang spesifik Indonesia atau Mas itu Indonesia Economic Prospect ya? Iya, benar. Nah, jadi di laporan Bank Dunia yang lain warnanya kuning dan itu Januari tentang Growth and Job Report Indonesia fokus. Ada ya, malah saya belum lihat itu. Ada, Mas. Saya masih EEP itu bacanya. Wah, itu, Mas, itu menyebutkan bahwa yang membuat ekonomi itu tumbuh dan
pekerjaan itu naik, karena bisa aja pertumbuhan itu tidak ditemani oleh job. Benar. Karena kalau itu capital intensif, Mas. Iya. Seperti itu. Jadi ini kan Iya. Bank Dunia itu mencoba untuk mungkin ya, Mas, kita seringkali lupa karena kita sudah sering dengar itu pertumbuhan PDB, bukan PDB per kapita. Iya. Bukan, Padahal di textbook nggak begitu. betul. Jadi kalau textbook PDB per kapita, yang kedua adalah salah satu goal dari kebijakan ekonomi yang paling penting itu ada full employment, Mas. Full employment. Jadi nggak hanya pertumbuhan ekonomi output, tapi juga penggunaan sumber daya manusia, ya kan? Pengerjaan, dari tingkat pembangunan pengerjaan. ekonomi kembali ke manusia. Maksudnya kalau ngegas itu ditumbuh, tapi output, manusianya itu sendiri ketinggalan. itu ketinggalan. Nah itu akhirnya nggak sesuai dengan susah. kerangka kebijakan makroekonomi. Betul. Bahkan norm dari kebijakan ekonomi yang kita pelajari waktu kuliah jadi nggak kesampaian. Nah, memang saya paham bahwa mungkin di Indonesia itu seringkali urusan tentang lapangan pekerjaan atau tenaga kerja itu kayak dititipkan pada tujuan pertumbuhan. Kayak kita tuh mengasumsikan kalau tumbuh nanti lapangan kerja naik. Malah disebut-sebut angka. Padahal angka-angka itu udah riset lama itu, riset barunya. Dan kita tuh harus hati-hati di situ karena tidak otomatis pertumbuhan ekonomi itu akan menggayut atau narik tadi memang menciptakan lapangan kerja, tetapi ternyata tambahan penciptanya jauh banget dengan pertambahan pertumbuhan. Betul. Jadi itu tentang kalau ekonomi kan bukan absolutnya, tetapi deltanya, deltanya itu seberapa, dan kemudian dari delta itu per satu tenaga kerja apakah menghasilkan output lebih banyak. Itulah produktivitas. Nah, yang itu digarisbawahi ya. Iya, jadi di Bank Dunia ya karena mungkin bolak-balik loh perasaan itu di berbagai laporan yang terakhir-terakhir ini. Mungkin ngingetin juga, Mas, supaya kita jangan lupa tujuan pembangunan itu manusia. Literatur ekonomi juga ngomongnya teori ekonomi apa tuh manusia. Karena itu kebijakan orientasinya ke manusia. Lah dia bilang itu Indonesia, reportnya namanya Growth and Jobs Report ya. Kalau nggak salah itu 116 halaman, sekitar itu, Mas. Nah, fokus hanya Indonesia top. Di situ menyebutkan bahwa ada fundamental yang itu mempengaruhi pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dia menyebutkan ada tiga faktor. Yang pertama adalah foundational infrastructure, yaitu human capital dan physical capital. Yang kedua adalah business enabling policies, jadi kebijakan yang mendorong tumbuhnya sektor dunia usaha. Itu apa saja? Competition policy, cukup persaingan nggak? Atau misalnya saja BUMN jangan-jangan mendominasi gitu, tidak level of playing field. Nah, kemudian yang kedua adalah labor market policies, yang ketiga adalah financial sector policies, kemudian trade policies dan business regulations. Kita ini kan lemah banget di sini, Mas, di laporan Bank Dunia yang Be Ready dan Competitiveness Index dan segala macam itu di business enabling policies ini kita lemah. Padahal swasta itu kalau dalam investasi kontribusinya 80%. Jauh lebih dibandingkan pemerintah. Kalau yang 80% ini kemudian semakin mengkeret gitu ya, karena mungkin polisinya kurang pro kepada bisnis, padahal bisnis ada yang menciptakan tenaga kerja atau lapangan kerja. Inilah kenapa growth itu bisa tidak melahirkan job, apalagi job yang berkualitas. Nah, terus yang ketiga, faktor ketiga itu dari fundamental itu tadi selain foundational infrastructure, business enabling policies adalah private capital mobilization. Nah, jadi karena logis nih, Mas, duit itu akan mengalir kepada negara yang environment bisnisnya itu enak dan sumber daya manusianya maupun infrastrukturnya oke, logis ya, Mas ya. Karena kalau nggak seperti itu, ya ngapain saya masuk ke Indonesia? Orang itu kan akan berinvestasi kalau dia melihat bahwa ada opportunity. Kalau kita serik, orang Jawa bilang serik, pengusaha kok iso sugih banget gitu. Tapi kan kita harus melihat apakah jalan yang dia tempuh itu ada jalan yang baik. Nah, dia pakai duit mereka sendiri atau duit utangan kemudian berinvestasi itu udah ngambil resiko. Dia ngambil resiko. Nah, tapi ketika berinvestasi, pertanyaannya investasinya itu skalanya kecil atau gede. Semakin gede pertaruhannya makin besar. Dia butuh certainty and regulations. Kepastian. Betul. Karena kalau mau mengambil keputusan bisnis, FDI gitu ya, Mas ya, itu kan biasanya horizon bisnisnya itu bisa 30 tahun, at least 20 tahun. Itu aja sudah dengan asumsi banyak kan. Awalnya dia rugi dulu, nanti kemudian BEP, baru kemudian cuan. Nggak bisa langsung jebret jadi cuan, nggak bisa. Lah,
ketika sudah bawa duit ini Mas, seringkali kemudian yang di lapangan lama. Izinnya, airnya, listriknya, jalannya, wah itu lama. Padahal duit ini sudah terlanjur utang loh Mas, atau apa? Kan ada opportunity cost, kalaupun duit saya sendiri ada opportunity cost. Jadi kalau proyek itu tidak segera dieksekusi, ini untuk mencapai BEP, ya lama mundur lagi. Artinya dia akan berbayar dulu. Sampai kemudian akhirnya dia untung. Nah tapi ketika dia untung, ini kan bukan untung kemudian selesai. Apakah untungnya ini bisa menutup kerugian yang awal-awal tahun itu? Nah baru dia untung, apakah untungnya itu bisa kemudian dipertahankan. Nah dalam proses itu Mas, itu tentu saja teori ekonomi bilang yang diharapkan perusahaan-perusahaan baru itu banyak masuk di Indonesia. Karena perusahaan baru itu biasanya akan membawa inovasi yang baru dan menantang incumbent yang ada. Itulah competition policy. Karena tanpa kompetisi, teori ekonomi bahkan penerima Nobel yang tahun 2025 kan bilang creative destruction, penghancuran secara kreatif. Karena apa? Cara-cara lama itu mungkin sudah harus digantikan. Karena kalau enggak, kita enggak akan efisien gitu, enggak akan kemudian menimbulkan inovasi. Betul. Dan kalau kita itu enggak efisien Mas, dampaknya apa? Enggak berhenti cuman efisiensi tok loh. Iya. Kan kita ngomong tentang kurs ya Mas. Iya. Kalau kurs itu terdepresiasi terus, artinya kan terms of trade kita kalah. Iya. Berarti P dibagi P star dikalikan E itu Iya. sama dengan epsilon kan Mas. Iya, Kita kan gitu. Jadi kalau kurs kita itu melemah itu menunjukkan overall national daya saing kita tuh melemah. Iya. Karena itu cocok karena account kita defisit kan gitu toh Mas. Udah gitu. Untuk portofolio investment atau ini yang tadi financial market ini kenapa negatif kan berarti even untuk naruh duit aja kan kayak udah gak minat apalagi bawa modal beroperasi dan itu yang FDI dan terus kemudian menghasilkan ekspor. Wah itu another story lagi karena kalau ekspor itu berarti kita mampu mengalahkan kompetitor di luar negeri kan Mas. Iya. Itu kan berarti relatif daya saing ini Mas, bukan hanya harga tetapi juga kualitas. Nah ini kan kalau kita kemudian karena account kita bertumpunya kepada sumber daya alam terus, nah ini nggak ada diversifikasi, itu akan berbahaya karena tadi salah satu si lembaga rating adalah kemampuan kita untuk kemudian menservis kewajiban eksternal kita. Iya, dunia usaha ini memerlukan iklim investasi yang sehat ya, ekosistem bisnis yang baik dan salah satu komponen utamanya kepastian kan, dan itu yang mulai banyak digarisbawahi oleh para penilai kita ya, ya atau mau di saham, mau di surat utang dan ini di lembaga pembangunan ya. Kalau kita bicara World Bank kan dia menilainya sebagai pembangunan. Nah netizen kita itu kadang kan wah ya nggak apa-apa kita nggak usah peduli aja dengan penilaian asing ini. Netizen tuh ada yang begitu. Ya gimana Mbak? Ini kita sebagai ekonom nih, kita harus jelasin bahwa artinya penilaian, artinya laporan, lalu artinya kita mengelola sendiri itu apa? Gini Mas, kita ingin tumbuh nggak sih? Ingin tumbuh tinggi nggak sih? Kalau kita ingin ekonomi kita bertumbuh, kan kita tahu kita butuh investasi. Tapi memang Mas, menariknya di laporan ini tuh ditunjukkan bahwa investasinya Indonesia itu sebenarnya tinggi, tetapi kenapa hasilnya in terms of output kecil? Ya karena ICOR tuh Mas. Oh, efisiensi modal ya, ICOR itu efisiensi modal. Sekarang bisa dibayangkan. Produktivitas lagi dong. Iya, nah jadi ketika ICOR kita itu tinggi, kita nggak efisien. Ini investasi ini kan saat ini kan didukung dua mesin ini, swasta sama pemerintah. Nah, sekali lagi duitnya pemerintah itu cuma 20%. Iya, terbatas. Jadi kita butuh swasta. Nah terus mungkin kita gini, ya udah dong swasta swasta dalam negeri aja. Tapi pengusaha dalam negeri juga punya pilihan. Bahkan kalau Mas Awalil aja duitnya itu Mas Awalil gede, kemudian Mas Awalil melihat bursa kita kok goyang-goyang. Terus kemudian polisinya Mas Awalil agak itu atau obligasi kita. Nah terus kursnya kok begini, ya Mas kan bisa tinggal pakai HP, Mas invest di Dow Jones atau Mas invest di saya nggak tahu S&P. Iya, sekarang kan sudah lintas batas kayak gitu. Nah jadi kita harus kemudian melihat bahwa bukan kemudian kita sok mandiri, nggak pakai asing nggak apa-apa. Asing di pasar modal kita keluar silahkan, atau di obligasi keluar silahkan. Kita punya BI, kita punya nggak usah investasi, kami mau investasi kita sendiri. Cukup kok. Kita punya BUMN. Kita cukup punya BUMN atau dana pensiun segala macam.
kita tidak main one shot game kan Mas. Iya. Kita mainnya itu kan repeated game dan kita pingin Indonesia itu panjang dan bertumbuh. Dan bertumbuh itu butuh duit dari mana-mana saja. Kalau itu duitnya cuma domestik, investasinya itu kecil. Investasi kecil dengan tadi ekornya gede, akhirnya lahirnya pertumbuhannya kecil. Jadi jangan berpikir hanya kekinian karena apa? Reputasi itu dibangunnya itu panjang. Jadi kalau kita kemudian tidak menjaga reputasi ini, takutnya itu kan orang mau percaya dan invest lagi ntar dulu gitu kan. Reputasinya dulu gimana? Misalnya saja saat krisis 98 dulu kita itu sembuh kembali seperti trajektori sebelum krisis itu 8 tahun loh Mas. Iya betul. 8 tahun itu kita missing waktu banyak banget gitu. Negara lain 8 tahun sudah ngapa-ngapain, kitanya hanya untuk ngobati itu. Yang COVID aja kita belum kembali kepada zaman sebelum COVID. Di laporan Bank Dunia menunjukkan industrial production kita itu kemudian menurun, belum pulih di pre-COVID. Jadi itu, dan ini penting tentang kenapa tadi kebijakan yang sangat friendly kepada bisnis itu penting karena tujuannya kita itu kembali ke pekerjaan. Iya, pekerjaan ini garis bawah penting. Dan pekerjaan yang berkualitas itu yang kita cari kan Mas. Berkualitas itu artinya tidak hanya bekerja, upahnya layak, syarat-syarat pekerjaannya, jaminan sosialnya bagus, kan mestinya seperti itu. Betul. Sebenarnya BPS buat loh, ada indikator pekerjaan yang layak, tapi itu hanya di dokumen, di pembicaraan pejabat agak sedikit kurang. Tapi tetap kalau di teori kan kita tetap harus pekerjaan yang layak. Iya, betul. Nah, terus habis itu ini saya perlu mengingatkan karena Moody's yang sudah keluar assessment-nya kan mengatakan bahwa untuk tahun ini kan Moody's sudah keluar bahwa yang membuat mereka itu membuat outlook ekonomi Indonesia itu negatif itu kan prediktabilitas kebijakan, kemudian efektivitas kebijakan, dan yang ketiga adalah tata kelola. Nah di sini lebih spesifik lagi Mas, dia mengatakan bahwa ini resikonya apa aja sih Indonesia itu. Resiko fiskal dari ekspansi belanja, dan ini ekspansi belanjanya itu kan yang paling gede MBG, koperasi, desa. Kemudian juga dia nyebut tentang perumahan, tapi di sisi yang lain penerimaannya kok kayaknya tidak ada tanda-tanda sesuatu yang berubah. Yang ketiga adalah defisitnya kayaknya kok makin melebar. Jadi 3 itu untuk resiko fiskal dari ekspansi belanja. Yang kedua adalah ketidakpastian terkait Danantara. Nah Danantara ini garis bawahi juga ya? Iya itu di laporannya Moody's Mas. Jadi Danantara itu kan asetnya hampir 60% dari PDB. Yang dilihat adalah ini duit yang masuk itu kejelasannya, yang kedua ada duit yang keluar dialokasikan untuk apa. Habis itu yang tengah-tengah ada tata kelolanya bagaimana. Itu terkait dengan Danantara, karena nanti kalau misalnya Danantara atau BUMN itu ada resiko apapun, gagal proyek misalnya itu, apakah APBN yang akan menanggungnya kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah ketidakpastian kebijakan. Ini apa sih ketidakpastian kebijakan? Waktu dibaca laporannya si Moody itu Mas, itu ada ketidakpastian apakah 3% itu tetap akan dipegang. Waktu defisit. Itu ya. Ya, ini kan 2026 ya Mas ya. Yang kedua ketidakpastian itu terkait dengan mandat Bank Indonesia. Karena kan ini mandatnya dual atau masih tetap yang stabilitas rupiah. Risiko sosial politik. Oh, ada di Moody loh Mas ini. Nah, jarang-jarang dan dia mengatakannya begini Mas, yang untuk risiko sosial politik. Beyond policy uncertainty, rising public dissatisfaction over income growth, employment prospect, and living standards have been a key driver of protest during the year. Jadi penyebab dari protes tahun 2025 itu Agustus, adalah pertumbuhan pendapatan yang tidak tinggi, kemudian prospek ketenaga kerjaan yang mungkin tidak terlalu baik, dan satunya adalah standar hidup yang kemudian kurang memuaskan. Karena itu muncullah protes. Nah, this points to emerging risk to domestic political stability, which if sustained could also weigh on Indonesia credit profile. Jadi tentu saja ini sudah jadi perhatiannya si Moody. Bahkan yang laporannya East Asia Pacific itu juga sudah ada chart khusus tentang stabilitas sektor finansial dan tentang demonstrasi itu ditulis Mas. Nah terus Mas, untuk S&P kan belum keluar. Kalau tahun lalu S&P itu keluarnya di bulan Juli. Lah, yang di bulan Juli yang tahun lalu itu dia tuh menilai Indonesia tuh stable, disiplin, structurally constrained. But structurally constrained. Jadi ada but-nya ini. Iya but-nya.
Dan itu stabilnya itu dilihat dari apa? Bahwa pertumbuhan kita inflasi masih oke. Tapi kan tadi pertumbuhan kita mulai terkoreksi, inflasi kita mulai naik. Nah, yang kedua disiplin. Apa sih arti kata disiplin ini? Bahwa utang pemerintah itu masih tetap dijaga di bawah 3%. Nah, ini kan sudah mulai ada wacana mau goyang-goyang ini, mau dinaikin, hati-hati karena S&P dulu menilai kita outlook-nya stabil itu karena ini salah satunya adalah disiplin. Nah, tapi juga di sini stabilitas maupun disiplin ini dia tulis beban bunga itu tidak boleh lebih dari 15%, karena kalau lebih dari 15% rating itu bisa turun. Kayaknya Mas, kayaknya Mas yang sudah bisa itu. Jadi dia nulis loh bahwa rating bisa turun jika utang pemerintah naik lebih dari 3% PDB per tahun. Yang kedua, beban bunga lebih dari 15% penerimaan negara, bukan GDP ya Mas. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan pembiayaan eksternal meningkat tajam akibat ekspor melemah. Tadi current account kita sudah menurun ya Mas ya, dan kemudian financial account kita juga udah defisit. Lah, yang disebut structural constraint ini karena kita hanya bersandar banyak itu kepada sumber daya alam. Dan kemudian mereka belum melihat apalagi sih yang dilakukan oleh Indonesia untuk kemudian memperkuat ekspor maupun daya saing kita itu supaya kemudian lebih bagus. Nah, jadi itu yang ditulis oleh S&P tahun lalu. Nah, S&P tahun ini kan belum mengeluarkan. Ya kita tentu saja berharap, ini kan tantangannya sangat dinamis Mas. Minyaknya kayak begitu, subsidi pasti ya begini. Kayaknya kita tahu, kalaupun itu subsidi kayaknya harganya stabil, tapi kan somebody must pay. Siapa yang membayar ini? Pemerintah kah? Kalau pemerintah uangnya dari mana? Apakah bisa tetap 3%? Nah, ataukah ada pengurangan yang sangat signifikan? Kalau pengurangan signifikan yang dikurangi berarti belanja diskresioner, dan itu ada belanja modal, belanja barang. Terus kalau nggak ada belanja barang, belanja modal, gimana pertumbuhan kita? Gimana kemudian pajak kita? Kayak gitu kan, itu pasti muter kayak begitu. Ya, betul. Nah, terus habis itu kemudian dia juga hati-hati karena bukan hanya tentang situasi eksternalnya gitu, tapi kalau takutnya adalah, oh mungkin apakah pemerintah utang kepada BUMN yang diminta untuk ngimpor ini, karena kita BBM non subsidi kan juga belum bergerak tuh Mas, berarti ada kompensasi. Ada yang bayar kan Mas, lah yang bayar siapa? Lah kalau yang bayar itu BUMN, kembali kepada isu tadi Danantara bagaimana gitu. Iya, jadi si S&P belum ngomong tentang Danantara di tahun lalu, jadi yang untuk tahun ini kita tunggu. Ya. Jadi begitu ya pemirsa, kalau saya buat kesimpulan untuk bagian yang terakhir ini, ya kita harus menempatkan laporan-laporan lembaga internasional, baik dia yang bersifat umum berupa penilaian terhadap ekonomi dan pembangunan seperti World Bank, IMF, atau yang lain-lain, maupun penilaian ya, sebutlah pemberian rating yang lebih spesifik terhadap pasar saham, pasar surat utang, dan sebagainya, itu sebagai bahan untuk kita menilai diri kita. Kira-kira begitulah kalau kami ekonom terbantu oleh laporan itu untuk mencocokkannya. Tentu tidak semua omongan pihak asing itu sesuai, tapi kan kita tidak dengan serta-merta menolaknya, dan dari pengalaman kami belajar ekonomi, ya kesesuaiannya itu agak banyak lah gitu kan, bukan 100%. Karena itu kita juga berharap sebagai ekonom, pemerintah, dan juga mungkin netizen saya ini, pemirsa, juga dibedakan ini, bahwa mungkin mereka punya kepentingan, yang nggak ada orang yang nggak punya kepentingan, tapi kan umpama orang menilai kita gitu, antara kita tahu dia itu kurang baik dengan kita, dengan penilaiannya harus dibedain. Penilaiannya kita bercermin sendiri kan, mungkin benar seperti itu atau sebagiannya benar. Nah, karena ini menyangkut ekonomi yang berarti kehidupan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya generasi sekarang ya, materi disebut-sebut itu kan urusannya kita sampai generasi-generasi mendatang, kesinambungan istilahnya kan. Maka penilaian-penilaian para pihak itu, apalagi pihak-pihak yang tanda petik memang kerjanya begitu, dia nggak hanya menilai Indonesia itu kan, sudah layak kita ikuti, kita baca, kita perhatikan. Tentu kita juga punya kepercayaan kalau pemerintah memiliki assessment, ya kita baca juga, kita bandingin, dan silahkan kita seluruh rakyat Indonesia, terutama pemirsa saya ini yang suka dengan ekonomi, untuk menyusun-nyusun assessmentnya sendiri. Maksud literasi itu begitu. Terima kasih Mbak Deni atas perbincangan yang sangat menarik, dan ini saya kira sudah menyimpulkan banyak kondisi terkini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan Mbak Deni. Mas, ya.